Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Halo semuanya, semuanya. kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Teorema Bayes. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hani Nabila Safitri, Putri Syahadesti Wardani, dan Sion Ira Cahyati. Pendahuluan. Dinamai sesuai dengan pendamunya Thomas Bayes, Teorema Bayes merupakan rumus matematika sederhana yang digunakan untuk menyederhanakan probabilitas bersyarat. Dalam teori probabilitas dan statistika, Teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Dalam penafsiran Bayes, teorema ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Misalnya, jika probabilitas seseorang terkena kanker berhubungan dengan usia mereka, maka dengan menggunakan teorema Bayes, usia dapat digunakan untuk menilai kemungkinan kanker secara lebih akurat daripada yang dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan usia. Materi pokok. Teorema Bayes digunakan untuk mengestimasi suatu informasi atau hasil eksperimen berdasarkan probabilitas event yang diketahui sebelum eksperimen tersebut dilakukan. Aplikasi teorema Bayes banyak digunakan dalam sistem komunikasi. Thomas Bayes menggambarkan hubungan antara peluang bersyarat dari dua kejadian, A dan B sebagai berikut. PA dengan syarat B sama dengan PB dengan syarat A dikali PA per PB, atau PA dengan syarat B sama dengan PB dengan syarat A dikali PA per PB dengan syarat A dikali PA ditambah PB dengan syarat A komplement dikali PA komplement. Keterangannya, dapat diketahui istilah dari PA dengan syarat B adalah seberapa sering A terjadi setelah B terjadi, PB dengan syarat A adalah seberapa sering B terjadi setelah A terjadi, PA adalah seberapa besar kemungkinan A adalah benar, PB adalah seberapa besar kemungkinan B adalah benar. Contoh soal nomor 1. Anggaplah bahwa dalam satu populasi terdapat laki-laki dan perempuan dengan jumlah yang sama. Dalam populasi ini, 10% dari laki-laki dan 5% dari wanita adalah buta warna. Seorang buta warna dipilih secara acak. Berapa probabilitasnya seorang laki-laki yang terpilih? Mari kita jawab. Di sini kita notasikan laki-laki sebagai A, wanita sebagai B, dan buta warna sebagai BW. Diketahui PA sama dengan 0,5, PB sama dengan 0,5, PBW dengan syarat A sama dengan 0,1 dari 10% laki-laki, dan PBW dengan syarat B sama dengan 0,05 dari wanita. Ditanya, berapa probabilitasnya seorang laki-laki yang terpilih? Jawab, PA dengan syarat BW sama dengan PA irisan BW per PBW. Di sini kita memiliki rumus lain yang berada di posisi sebelah kanan, yaitu PBW dengan syarat A sama dengan PBW irisan A per PA, PBW irisan A sama dengan PBW dengan syarat A dikali PA. Sehingga rumus ini dapat menggantikan posisi pada pembilang di rumus yang ada di sebelah kiri, yaitu sama dengan PBW dengan syarat A dikali PA per PBW dengan syarat A dikali PA ditambah PBW dengan syarat A komplement dikali PA komplement. Karena komplement dari laki-laki adalah wanita, maka kita gantikan di sini dengan wanita, sehingga menjadi sama dengan PBW dengan syarat A dikali PA per PBW dengan syarat A dikali PA ditambah PBW dengan syarat B dikali PB. Mari kita masukkan angkanya, sehingga sama dengan 0,1 dikali 0,5 per 0,1 dikali 0,5 ditambah 0,05 dikali 0,5 sama dengan 0,05 dibagi 0,075 sama dengan 0,67, sehingga hasil yang kita dapat adalah 0,67. Contoh soal nomor 2. Suatu generator telekomunikasi nirkabel mempunyai 3 pilihan tempat untuk membangun pemancar sinyal, yaitu di daerah tengah kota,
daerah kaki bukit di kota itu, dan daerah tepi pantai, dengan masing-masing mempunyai peluang 0,2, 0,3, dan 0,5. Bila pemancar dibangun di tengah kota, peluang terjadi gangguan sinyal adalah 0,05. Bila pemancar dibangun di kaki bukit, peluang terjadinya gangguan sinyal adalah 0,06. Bila pemancar dibangun di tepi pantai, peluang gangguan sinyal adalah 0,08. A. Berapakah peluang terjadinya gangguan sinyal? B. Bila diketahui telah terjadinya gangguan pada sinyal, berapa peluang bahwa operator tersebut ternyata telah membangun pemancar di tepi pantai? Mari kita jawab. Di sini kita dapat diketahui dari soal di atas. Misalkan A. Terjadi gangguan sinyal. B1. Pemancar dibangun di tengah kota. B2. Pemancar dibangun di kaki bukit. B3. Pemancar dibangun di tepi pantai. PB1 sama dengan 0,2, PB2 sama dengan 0,3, PB3 sama dengan 0,5. PA dengan syarat B1 sama dengan 0,05, PA dengan syarat B2 sama dengan 0,06, PA dengan syarat B3 sama dengan 0,08. Ditanya PA dan PB3 dengan syarat A. Mari kita jawab pertanyaan yang A, yaitu PA sama dengan PA dengan syarat B1 dikali PB1 ditambah PA dengan syarat B2 dikali PB2 ditambah PA dengan syarat B3 dikali PB3 sama dengan 0,05 dikali 0,2 ditambah 0,06 dikali 0,3 ditambah 0,08 dikali 0,5, sehingga hasilnya yaitu 0,068. Dan pertanyaan yang B yaitu PB3 dengan syarat A sama dengan PB3 irisan A per PA sama dengan PA B3 dikali PB3 per PA sama dengan 0,08 dikali 0,5 per 0,08. Hasilnya yaitu 0,588. Contoh soal nomor 3. Di sebuah negara diketahui bahwa 2% dari penduduknya menderita sebuah penyakit langka. 97% dari hasil tes klinik adalah positif bahwa seseorang menderita penyakit itu. Ketika seseorang yang tidak menderita penyakit itu dites dengan tes yang sama, 9% dari hasil tes memberikan hasil positif yang salah. Jika sembarang orang dari negara itu mengambil tes dan mendapatkan hasil positif, berapakah peluang bahwa dia benar-benar menderita penyakit langka itu? Dapat kita ketahui, PA sama dengan 2%, PA komplement sama dengan 98%, sehingga 2% ditambah 98% adalah 100%. PB dengan syarat A adalah 97%, PB dengan syarat A komplement adalah 9%. Yang ditanyakan adalah, berapakah peluang bahwa dia benar-benar menderita penyakit langka itu? Mari kita jawab. PA dengan syarat B sama dengan PB irisan A dibagi PB. Sama dengan PB dengan syarat A dikali PA dibagi PB dengan syarat A dikali PA ditambah PB dengan syarat A dikali PA. Mari kita masukkan angkanya. 97% dikali 2% dibagi buka kurung 97% dikali 2% tutup kurung ditambah buka kurung 9% dikali 98% tutup kurung sama dengan 0,0194 dibagi 0,0194 ditambah 0,0882 sama dengan 0,0194 dibagi 0,1076. PA dengan syarat B sama dengan 0,1803.
Maka hasilnya dapat disimpulkan adalah 0,1803. Kesimpulan, teorema Bayes adalah sebuah teorema dengan dua penafsiran berbeda. Teorema Bayes digunakan untuk mengestimasi suatu informasi atau hasil eksperimen berdasarkan probabilitas event yang diketahui sebelum eksperimen tersebut dilakukan. Berikut adalah rumus umum teorema Bayes. P A dengan syarat B sama dengan PB dengan syarat A dikali PA per PB, atau P A dengan syarat B sama dengan PB dengan syarat A dikali PA per PB dengan syarat A dikali PA ditambah PB dengan syarat A komplement dikali PA komplement. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.